Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, salah satu masalah terbesar yang dapat menimbulkan kesalahan dan kebodohan terburuk dalam kehidupan orang Kristen adalah masalah ketaatan. Kalau kita mau jujur, banyak orang Kristen yang tidak suka kalau mendengar khotbah tentang ketaatan. Kenapa? Karena yang ada di dalam pikiran mereka, biasanya ketaatan selalu identik dengan larangan-larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Yang kalau dilanggar pasti ada hukumannya. Memang di firman Tuhan di dalam Ibrani 2 ayat 2b dikatakan demikian. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi nggak heran kalau ada orang yang lebih suka mendengar khotbah tentang berkat, tentang keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat, dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat apapun yang ada di dalam kehidupan kita, itu merupakan upah dari ketaatan seseorang di dalam melakukan firman Tuhan. Biasanya di atas mimbar kita sering mendengar hamba-hamba Tuhan berteriak, klaim janji Tuhan. Saudara mau sembuh, klaim janjinya. Masalahnya apakah kita bisa mengklaim tanpa membayar premi? Coba kalau saudara punya mobil, diasuransikan, terus mobil saudara tabrakan. Apakah saudara bisa mengklaim biaya perbaikan mobil tersebut kepada asuransi tanpa membayar premi? Kan nggak bisa. Saudara harus bayar premi dulu, baru bisa mengklaim biaya perbaikan mobil saudara. Demikian juga dengan janji Tuhan. Saudara tidak bisa mengklaim janji Tuhan kalau saudara tidak bayar premi. Karena janji Tuhan itu bersyarat. Hanya keselamatan yang tidak ada syaratnya. Karena itu kasih karunia. Nah, apa yang dimaksud dengan premi dalam konteks ini? Premi dalam konteks janji Tuhan ini bicara tentang ketaatan. Ketaatan adalah harga mutlak jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Inilah premi yang harus kita bayar. Nah, kalau kita mau teliti membaca Alkitab, di dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di situ jelas bahwa inti pengajaran Tuhan Yesus adalah ketaatan. Artinya begini, ujung dari semua ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang Tuhan Yesus sampaikan adalah untuk membawa manusia masuk dalam ketaatan. Tuhan Yesus di awal pelayanannya, setelah selesai dari pencobaan di padang gurun, dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Inilah berita utama dari Injil keselamatan. Bahkan sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ada seorang utusan Tuhan yang terlebih dahulu datang dan berteriak yang sama, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya teriak-teriak, tapi dia juga memberitahukan bagaimana cara kita bertobat. Satu-satunya cara untuk bertobat yaitu masuk dalam ketaatan. Jadi dia bukan hanya menjelaskan secara teori tentang ketaatan, tapi dia melakukannya. Dia taat hingga mati di kayu salib. Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan ketaatnya kepada Bapa Surgawi sebagai gaya hidup di sepanjang pelayanannya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan demikian, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi inti dari kehidupan kekristenan adalah ketaatan. Nah, permasalahannya adalah kenapa banyak orang sulit masuk dalam ketaatan. Kita sulit masuk dalam ketaatan
karena kita sering menggunakan logika. Kita bisa lihat dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Saul. Ya, raja pertama orang Israel. Kita bisa baca ceritanya di dalam 1 Samuel 13. Di dalam perikop tersebut, kita bisa lihat kalau Saul tidak taat karena dia merasa terdesak ketika orang Filistin sudah semakin dekat. Sedangkan Samuel belum juga datang untuk melakukan persembahan bakaran kepada Tuhan. Akhirnya, Saul sendirilah yang melakukan hal tersebut, di mana hal itu merupakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lihat bagaimana Saul menggunakan logikanya, sehingga dia terjebak di dalam ketidaktaatan. Karena logikanya berkata begini, musuh sudah dekat, sedangkan Samuel belum juga datang. Dan sudah terdesak. Saul mengambil sebuah tindakan yang salah di hadapan Allah. Dia tidak mau taat untuk menunggu Samuel datang. Nah, di perikop itu pula kita bisa membaca kalau Allah sangat murka karena ketidaktaatan Saul. Dan Allah di situ langsung menghukum dia dengan menjatuhkan dia sebagai raja. Kita bisa baca di dalam ayat 14. Tokoh Alkitab lain di mana dia juga menggunakan logika sehingga sulit untuk masuk dalam ketaatan adalah Abraham. Ingat waktu Allah berjanji memberikan keturunan kepada Abraham? Tapi bagaimana respon Abraham pada janji tersebut? Logika Abraham diperhadapkan dengan kenyataan kalau istrinya Sarah adalah seorang wanita yang mandul. Selain itu juga dia dan istrinya sudah tua. Ketika Sarah istrinya memberikan sebuah usulan untuk mendapatkan anak, coba kita lihat apa reaksi Abraham. Dia menggunakan logikanya. Oh iya, karena saya sudah tua, istri saya mandul. Oke, saya lakukan. Dan dia mengikuti usulan dari istrinya. Logis kan? Tapi lihat apa yang terjadi gara-gara Abraham tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Sebuah keturunan lahir yang kelakuannya seperti keledai liar. Saudara bisa baca ceritanya di kitab Kejadian pasal 15, 16, dan 17. Nah, sama dengan kasus Saul tadi, di mana Saul tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Demikian juga dalam kasus Abraham, di mana mereka bertindak dengan logikanya dan tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Dan mereka masuk ke dalam ketidaktaatan. Bagaimana dengan kita? Coba renungkan, seberapa sering kita menggunakan logika, menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendak kita ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu. Banyak orang Kristen sulit atau tidak mau masuk dalam ketaatan hanya karena sering menggunakan logika mereka. Logika di sini itu bisa menyangkut kepintaran, pengalaman, kekayaan, kehebatan, dan masih banyak lagi. Hati-hati. Karena kadang kita sering mengedepankan logika kita daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Seperti apa yang kita lihat dalam kehidupan si Saul dan Abraham. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat bahwa ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi menjadi satu beban atau satu hal yang memberatkan, melainkan menjadi sebuah kesukaan. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.